Oke, pernah nggak sih kamu ngerasain dapat gaji itu rasanya kayak cuma numpang lewat doang? Awal bulan dia dateng, heboh, pertengahan bulan bahkan sebelum akhir bulan udah pamit aja gitu. Ninggalin rekening yang melompong dan hati yang agak-agak nyesek. Kalau kamu ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian. Nah, ini dia analogi yang kena banget kan. Rekening kita itu udah kayak stasiun Manggarai. Gaji masuk, kling, cuma berhenti sebentar, abis itu langsung pindah gerbong. Ada yang ke gerbong bayar kosan, ada yang ke gerbong tagihan, sisanya pindah ke gerbong-gerbong e-commerce, ojek online, sama kopi-kopi kekinian. Bener-bener cuma numpang lewat. Dan semua itu kita dapetin setelah berjuang mati-matian loh. Bangun pas ayam aja mungkin masih tidur, desek-desekan di kereta yang rasanya kayak kaleng sarden, di kantor kena omel bos, dikejar target, pulangnya dihajar macet lagi. Badan sih nyampe rumah, tapi rasanya jiwa kita ketinggalan di jalan. Ini dia pertanyaan keramat kita semua. Kemana perginya uang hasil kerja keras kita sebulan penuh? Kita udah capek-capek, tapi kok hasilnya kayak nguap gitu aja ya? Jawabannya ternyata bukan soal hitung-hitungan. Udah, stop deh nyalahin aplikasi budgeting atau kalkulator kamu yang rusak. Musuh utamanya itu jauh lebih licik. Dia ada di dalam kepala kita sendiri, dalam bentuk pola pikir yang seringkali nggak kita sadari. Nah ini dia nih, biang keroknya. Pajak-pajak nggak kelihatan yang diem-diem motong gaji kita. Ada luka batin dari masa lalu, ada tekanan dari media sosial, ada pajak pergaulan, ada juga pelampiasan dendam karena capek, sampai kebutuhan buat dapat pengakuan dari orang lain. Yuk kita bedah satu-satu. Pernah kan, abis seharian suntuk banget di kantor, kamu ngerasa, gue berhak dapat hadiah, terus langsung check out barang di keranjang belanja. Nah, itu namanya revenge spending. Karena kita nggak bisa ngontrol kerjaan atau bos, kita lampiasin dengan ngontrol tombol beli. Ini ilusi kendali sesaat buat jiwa yang lelah. Terus ada pajak pergaulan. Ini soal rasa nggak enakan. Takut dibilang nggak asik kalau nolak ajakan nongkrong, takut dianggap pelit kalau nggak ikut patungan, takut ketinggalan zaman kalau nggak ngikutin tren di kantor. Berapa banyak uang yang kebakar cuma demi rasa aman di lingkungan sosial? Dan ini yang paling bahaya. Pas kita tanpa sadar mulai ngukur harga diri kita dari apa yang bisa kita beli. Sejak kapan sih nilai seorang manusia diukur dari logo di bajunya atau di gelas kopinya? Kalau harga diri udah ditukar sama struk kasir, gaji berapapun nggak akan pernah cukup. Nah, ketika semua tekanan psikologis tadi udah numpuk, dompet makin tipis, muncullah dia, si malaikat penolong palsu, predator yang sabar banget nunggu kita lengah. Kelihatannya sih kayak penolong darurat atau solusi cepat. Padahal aslinya, dia itu predator psikologis. Kelihatannya fitur keuangan canggih, padahal aslinya jebakan buat orang yang lagi putus asa. Algoritmanya itu pinter banget ngebaca kepanikan kita. Dan analogi ini bener-bener pas. Nutupin utang pakai pinjol itu persis kayak minum air laut pas kita lagi kehausan di tengah samudra. Emang sih kerasa basah sesaat, tapi garamnya itu yang bakal ngancurin kita dari dalam. Besoknya, kita bakal ngerasa jauh lebih haus lagi. Jadi yang paling mahal dari pinjol itu bukan bunganya. Bukan. Biaya yang sebenarnya itu rasa malu yang bikin kita jadi minder, jadi ngejauhin teman-teman, dan rasa takut setiap kali ada telepon masuk dari nomor nggak dikenal. Ini udah bukan soal uang, ini soal kesehatan mental. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang, gimana solusinya? Tenang, ada kok jalan keluarnya. Ada 4 langkah nyata yang bisa kita lakuin buat ngambil alih lagi kendali dan dapetin lagi ketenangan kita. Perjalanannya dimulai dari mindset, terus kita belajar ngatur emosi belanja, lalu kita cari kebahagiaan yang nggak pakai ongkos, dan terakhir, kita bangun benteng pertahanan buat masa depan kita. Langkah pertama, penerimaan radikal. Ngomong ke diri sendiri, jujur, tanpa rasa malu, iya, gaji gue UMR, titik. Itu cuma kondisi, bukan vonis yang nentuin nilai lo sebagai manusia. Hidup sederhana itu bukan aib, yang jadi penjara itu justru pura-pura kaya. Langkah kedua, kita bikin budgeting buat emosi kita. Jadi sebelum klik beli, berhenti sebentar. Tanya ke diri sendiri pertanyaan simpel ini. Gue beli ini karena badan gue butuh, atau karena jiwa gue lagi butuh pelarian? Pertanyaan ini ampuh banget buat ngerem belanja impulsif. Langkah ketiga, kita cari dopamin gratisan. Siapa bilang bahagia atau healing itu harus mahal? Nggak sama sekali. Beresin kamar, jalan sore keliling komplek, atau sekedar nulis 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Efeknya nyata dan dompet kamu aman. Dan yang terakhir, coba deh ganti istilah dana darurat jadi dana tenang.
Kenapa? Karena kata tenang itu secara psikologis lebih ngademin. Setiap kali kamu nabung, sekecil apapun, itu artinya kamu lagi ngasih suara buat masa depan kamu yang lebih tenang. Nah, kalau kita udah ngelewatin semua langkah itu, kita pelan-pelan bakal sampai di sebuah kesimpulan baru tentang apa sih artinya kaya yang sesungguhnya. Coba lihat grafik ini deh. Pengakuan dari orang lain itu emang bisa bikin kita seneng banget. Tapi senangnya itu kayak kembang api, meledak terang terus hilang. Tapi ketenangan batin mungkin nggak seheboh itu, tapi dia stabil, awet, dan tahan lama. Kamu pilih yang mana? Jadi, inilah definisi kemewahan yang sebenarnya buat kita sekarang. Bukan soal tas mahal atau liburan mewah. Kemewahan sejati itu adalah bisa tidur nyenyak di malam hari tanpa deg-degan nungguin chat tagihan atau telepon ancaman. Itu adalah kesuksesan. Jadi dengerin baik-baik, gajimu itu cuma angka. Dan dirimu, pribadimu, kamu bukan angka itu. Nilaimu nggak pernah ditentukan sama saldo di rekeningmu. Jadi, setelah semua ini, pertanyaannya tinggal satu. Kendali atas hidupmu, atas ketenanganmu, sekarang ada di tangan siapa?